pada pagi hari ini, hari Sabtu 25 Oktober 2025, Desa Kelapa Nunggal mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan pula wasilah dari acara Maulid ini Desa Kelapa Nunggal makin maju dan makin berkah, tambah solid pemerintahannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu acara pelaksanaan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واصرفنا شر مصائب الدنيا والدين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا رسولك لنا شافعا والنبي مكيا رافعا اللهم اسقنا من هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة وبعدها أبدا واحسنة لوجهه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وزين القوم علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقبلة الأمهات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة Ini adalah saksi nanti. Saksi kita sudah pejabat ataupun ahli jabatan, saksi kita mereka menjadi misalnya. Sekarang kalau nggak begini kita gimana? Ya kan sekarang kan zaman medsos harus lalu dari kontrol itu repot sekarang ya memang ini udah alatnya. Ya terus zamannya. Ya, sekarang Bapak Ali sekarang kan udah lapor di motor cuma. Penting kan motornya. Ayo Satgas 5 itu lagi kegiatan. Kabupaten orang bukan nomor 5. Kabupaten. Di Satgas 5 orang bukan nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami selaku pemerintah desa serta Kasupan, Pak Ustadz, Pak Budi, Ketua MUI, Pak Ustadz, Pak Babinsa, Pak Bimas, giat pagi hari ini yaitu giat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Majelis Talim, Ibu-ibu PKK, PMD Serapanunggal. Insya Allah
Berkah kabelnya 9, 10, 11. Ini belum aja. Barokahnya. Ya udah, semangat yang muda, semangat. Ini Hardo lagi. Foto lah foto na iyo. Jangan dikot banyak bodas game ni awak ya. Ya foto Foto. Oke, tadi foto lah, foto. Oke, foto. Ayo deh. Alhamdulillah. Ya. Siap. Oke. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar ala وأصحابه الأخيار صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى Sampurasun ibu-ibu, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Kiai penceramah kita yang baru datang, beliau adalah Ustadz Joker. Ya, kita doakan semoga beliau selalu berikan kesehatan, panjang umur, berkah rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perlu saya sampaikan sebelum dilanjutkan, mohon maaf, beribu-ribu maaf ya atas adanya kesalahan teknis yang sudah 1 bulan yang lalu kami sudah sepakat menjadwalkan yang akan hadir adalah
Kiai Ustadz Joker dengan Saudara Egi. Ya, ternyata pada hari ini, pagi ini Eginya tidak bisa hadir. Ya, dengan adanya permasalahan bulan kemarin 30 minggu yang lalu Egi sempat hadir di desa Taranggan. Ya, beliau pulang ke Nampo, ternyata ada yang melaporkan ke Bapak Ai, Bapak Gubernur kita, yaitu Bapak KDM. Egi melakukan hal yang tidak diinginkan, akhirnya dimasukin ke barat selama 20 hari ke depan. Jadi mohon maaf kepada jamaah yang hadir pada pagi hari ini atas tidak adanya kehadiran Saudara Egi. Ya, jadi sekali lagi kami selaku pemerintah desa mohon maaf seluas-luasnya. Kita doakan si Egi, biar si Egi di sana diberikan ilmu, ya, diberikan kedisiplinannya, biar si Egi nambah kedewasaannya muncul. Amin. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan juga Ketua MUI Desa Kelapa Nunggal. Beliau adalah salah satu partner, ya, partner pilkades, lawan politik, ya, tapi alhamdulillah dengan visi dan misi yang sama, saya selaku kepala desa mengajak beliau Ketua MUI, mari kita bangun desa kita yang kita cintai sama-sama. Setuju Bu ya, Ketua MUI kita ya? Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Ruslan Abdul Ghani Abragan. Ya, beliau baru hadir, baru datang. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umurnya, berkah rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para kiai, para habaib, para asatid, para asatijah, para haji, para hajah, para ustadz, para ustazah. Yang saya hormati dan saya muliakan serta saya banggakan Ketua Majelis Taklim Ibu Ustazah Hajah Lilis. Beliau adalah guru saya selagi saya sekolah 1 SMA di Mina Bangsa. Saya adalah muridnya, ya. Kita doakan beliau semoga diberikan kesehatan, panjang umur, berkah rezekinya. Tapi maaf ibu, saya sekolah cuma 1 tahun ya Bu ya. Cuma 1 tahun ikut belajar di SMA Mina Bangsa. Yang saya hormati dan saya banggakan pemerintahan Desa Kelapa Nunggal, dari aparatur, Ketua RT, Ketua RW, perangkat kadus, staf kasih kaur sekdes, dan para lembaga. Kita doakan semoga pemerintahan Desa Kelapa Nunggal selalu bekerja dengan amanah, amin. Selalu memperhatikan warga masyarakatnya, amin. Dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai seluruh jamaah yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Taklim pemerintahan Desa Kelapa Nunggal yang mewakili dari 5 dusun. Dusun 1, 2, 3, 4, 5, dan alhamdulillah dari luar desa pun hadir. Ya, semoga kita semua yang hadir di sini melangkahkan kaki ke sini, kita untuk semata-mata hanya menuntut ilmu untuk kebaikan kita ke depan. Semoga nanti apa yang akan disampaikan penceramah kita bermanfaat bagi kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati juga dan saya banggakan Babin Kantipas Desa Kelapa Nunggal
Bapisa Desa Kelapa Nunggal, dan yang saya hormati dan saya banggakan pula yaitu para media yang hadir. Alhamdulillah ya, media saya berpesan terus publikasikan berita-berita yang akurat untuk masyarakat. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di depan kantor desa dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sama-sama curahkan ke baginda pemimpin tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga besarnya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut kita sebagai umatnya. Semoga kita diberikan syafaatnya oleh beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya atas nama kepala desa sekali lagi mohon maaf ya atas tidak kehadirannya Saudara Egi. Mungkin para jamaah ada yang kecewa, tapi bagaimana, karena memang sudah Allah takdirkan bahwa Egi tidak bisa hadir untuk di tahun ini. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa mengundang Egi, atau sekaligus kalau bisa kita undang KDR-nya ya. Terima kasih. Jadi kami selaku kepala desa dan pemerintah Desa Kelapa Nunggal terus ingin menyupport dalam momen peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, menyupport, mendukung kita sama-sama ya, kita untuk jalin terus silaturahmi untuk supaya bisa desa kita yang kita cintai ini kompak, guyup ya. Jadi kekompakan dan keguyuban adalah ini suatu harapan saya sebagai kepala desa, karena tanpa ada kekompakan, keguyuban kita selaku warga masyarakat Desa Kelapa Nunggal dan saya selaku pemerintahan desa, kita harus kolaborasi untuk membangun desa sama-sama. Tanpa ada para kiai, tanpa ada dukungan dari alim ulama, para ustadz, para asatid, kami pemerintahan desa tidak berarti apa-apa. Maka dari itu sekali lagi saya mohon dengan sangat, mari terus kita tingkatkan silaturahmi kita untuk menjadikan desa kita desa yang penuh dengan keberadaban. Dari keteladananmu kami belajar arti kesabaran, keikhlasan dan kasih sayang yang tiada batas. Itu tema dari Maulid hari ini. Jadi maka dari itu kita buktikan bahwa kita warga Desa Kelapa Nunggal dan seluruhnya warga masyarakat Desa Kelapa Nunggal, mari kita ikuti keteladanan beliau selaku Nabi besar Muhammad SAW, belajar arti kesabaran, keikhlasan dan kasih sayang tiada batas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Kali ini di sini ada 9 desa. Kelapa Nunggal itu pemecahan di Daman Sulawesi. Dari kita ada 12 desa, kita 9 desa. Tahun 2000 dipecahkan kita Kelapa Nunggal 9 desa.
Nah, di masing-masing kecamatan ada 39 kecamatan. Nah, saya dari Kelapa Nunggal, dua abdesi kecamatan. Terus Ajis di sana Cimanggis, jadi setelah kedua kabupaten. Terus kalau di Gunung Putri, di Kolecok, banyak di Jonggol, Ahmad Yani yang kemana aja. Bojong Nangka Pak Amiruddin, Haji Amir, Acong ya, Jamil. Itu Putri Pak. Eh 419 desa yang desa ya, ada 12 kelurahan, jadi semuanya lumayan. Bogor paling luas ya, banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad rasulal amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Yang kita hormati para alim ulama, para kiai, wabil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Kelapa Nunggal, Al-Mukarram Al-Ustadz Anjaryadi SPDI. Juga yang kita hormati para kesepuhan dan tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa Kelapa Nunggal yang terhormat Bapak Ade Endang Sarikuddin. Juga yang saya hormati Bapak Babinsa, juga Bapak Dandim, juga bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang masih punya suami atau yang udah jadi janda yang saya hormati. Saya tahu orang Kelapa Nunggal banyak janda. Coba yang janda ngaco, nenek-nenek gak usah ngaco. Yang ngaco kudunya janda kembang. Nenek-nenek juga janda kembang, tapi kembang Kamboja. Sebelum ngaji maulid, Ustaz kasih tahu nih, kita ngaji janda dulu. Janda itu macam-macam. Ada janda namanya jambu batu, janda baru beranak satu. Ada jambu batu, ada, saya tahu itu yang kerudungan merah. Ada janda namanya jagung bakar, janda tanggung baru mekar. Ada janda namanya jantung pisang, janda gantung pisah ranjang. Ada janda namanya jamur merang, janda berumur merona merangsang. Yang terakhir ada janda namanya jambu kelutuk, janda baru kalau pagi batuk-batuk. Itu namanya janda bengek. Juga yang kita hormati Ketua Majelis Taklim Desa Kelapa Nunggal Al-Mukarramah, Ustazah Hajah Lilis Khalisof. Bener gak?
Semua yang hadir insya Allah mendapatkan berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ini ibu semua kayaknya ya. Bapak-bapaknya mas, santri dikit. Bu, Bapak kalau saya panggil jawab ya. Dipanggil sekali, jawab sekali. Bu, ya. Bu, ya. Biar kompak ya. Coba Ustaz tes. Bu. Kenapa kalau ngaji itu ibu-ibu yang rajin ditanyain? Kalau bapak-bapak, saya ceramah depan bapak-bapak jarang ditanya. Karena ibu-ibu punya kebiasaan yang tidak baik. Jangankan di tempat yang tidak baik, tempat baik ngaji seperti ini, kalau nggak disapa, sibuk sendiri pada ngerumpi. Makanya biar fokus ke pengajian tiap 10 menit, ustazah, kiai, habib, pasti yang ditanya ibu-ibu. Bu, ya biar fokus ngajinya. Kalau nggak disapa ngobrol, pertama bagus, tumben lo pagi-pagi datang ke Desa Kelapa Nunggal, ya kan ada maulid yang ceramah Ustaz Joker. Ini masih mending, kalau didiamkan lama-lama ngobrolnya bengkok. Temennya dipanggil, itu siapa sih? Kerudungan oranye, kulit hitam, najis, bodoh. Emang lo kagak tahu itu bininya Pak RT. Ada RT sini ada? Kemana orangnya? Kalau bapak-bapak jarang ditanya kalau ngaji. Kenapa ngajinya bapak-bapak pada khusyuk? Saking khusyuknya nunduk lah ingat apa-apa. Makanya zaman dulu orang buka pengajian begini bapak-bapak, doanya Allahumma fahlana hikmataka wansur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar. Karena jamaah banyak yang tidur, akhirnya Kiai merubah doanya. Kata Kiai, yuk kita buka taklim dengan baca doa Bismika Allahumma ya Bismika. Itu kakek-kakek di pojokan masjid khusyuk bener. Untung ada bapak-bapak di sini, ibu-ibu semua. Ibu-ibu mah kalau ngaji responsif ya. Jadi nggak ada yang tidur, matanya patah kotor, sambil megangin tas ya. Ini kelebihan ibu-ibu ngaji, ibu-ibu mah pada bawa tas, bapak-bapak mah enggak ya, nggak bawa tas. Emang ngapain bawa tas? Itu dalamnya Yasin Ustaz, baca Yasin, ada Majmu Syarif, itu pegihnya. Tapi pulangnya nambah kue talam, kue bugis. Bukan ibu-ibu sini, bukan. Ibu-ibu di sono di laut. Bu. Assalamualaikum. Ibu cinta nggak sama Nabi? Pernah lihat wajah Nabi? Pernah dengar suara Nabi? Pernah sentuhan kulit kita dengan kulit Nabi? Ini namanya cintanya luar biasa. Orang biasanya kalau cinta, dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Biasanya orang jatuh cinta setelah melihat, memandang, mengingat-ingat, kemudian kasmaran jatuh cinta. Kita kepada Nabi Muhammad belum pernah lihat wajahnya, belum pernah dengar suaranya, belum pernah sentuhan kulit kita dengan kulitnya, tapi kita cinta kepada Nabi. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Alhamdulillah. Biasanya orang kalau jatuh cinta ada cirinya. Kalau kata orang Kelapa Nunggal, ciri orang jatuh cinta, love is beautiful. Anjay. Tahu nggak artinya? Cinta itu melahirkan keindahan. Orang kalau lagi jatuh cinta, semua terasa jadi indah. Bu,
mah ibu-ibu sambil makan sambil jajan nggak apa-apa kalau tega mah. Ya, ini kita orang jatuh cinta, semua terasa jadi indah. Ada anak muda lagi cinta-cintaan di Kelapa Nunggal, ngomong sama pacar perempuan begini, bilang, "Neng, bibirmu abang perhatiin indah merekah bagikan buah delima, aslinya mah doer." Ini yang doer jadi indah lantaran cinta. Bahkan ada syair cinta saking pengen indahnya, ini kadang gak rasional. Ada syair cinta begini lagunya, apa enggak? Lagunya ini udah apa lagunya? Demi cintaku padamu, kegurun ku ikut denganmu, walaupun harus berkorban. Nenek pakai apa? Itu korban jiwa raga masih rasional. Coba lanjutannya. Bulan madu di awan biru. Ada apa enggak? Orang bulan madu paling ke Bali, ke Lombok, ke luar negeri, nggak ada yang ke awan biru. Kenapa? Saking pengen indahnya, dia kepingin bulan madunya di awan biru. Apalagi lanjutannya, bulan madu di atas pelangi, jatuh goblok. Kenapa? Karena kepingin indah. Orang jatuh cinta semua terasa jadi indah. Saya tanya sama ibu, kalau ada anak muda pacaran lagi ngobrol, ini pacar yang perempuan pengen ngentut, kira-kira dikentutin apa ditahan? Ditahan apa dikentutin? Kenapa ditahan? Karena kalau sampai kentut depan pacarnya udah nggak indah lagi. Tapi udah punya anak 4, anak 5, ini kentut udah di sembarang tempat, saudara. Suami baca koran, istri lewat ke dapur, pret. Makan bareng, pret. Tidur bareng, di mobil bareng. Itu namanya keluarga kampret. Ya orang dikit-dikit pratret. Ini kalau lagi cinta-cintaan pacaran, anak muda kondangan turun dari motor, jalannya gandengan. Kemudian pacar yang perempuan kepleset mau jatuh, dideketin sama pacar laki. Dia tanya, ada apa ayang? Hati-hati nanti apa? Itu karena lagi pacaran tapi udah punya anak 4, kondangan jangankan gandengan, bareng aja jarang. Istri jalan duluan 100 meter baru suaminya, istrinya kepleset, dideketin bukan ditanya ada apa ayang, tapi dibilang mata lu kokok. Ada suami yang kayak begitu di Kelapa Nunggal? Ada apa enggak? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada, Ustaz pesan jangan dikubur kalau belum mati. Saya cuma hendak katakan, kalau ibu aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, apapun yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan akan indah. Sholat 5 waktu akan indah lantaran cinta. Puasa Ramadan 1 bulan penuh dilaksanakan akan indah lantaran cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian bangun di sepertiga malam tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini akan terasa jadi indah lantaran cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan jadi istri soleha karena perintah Allah dan Rasulnya akan terasa jadi indah. Ini kelihatan nih muka-muka yang hadir, ini muka-muka istri soleha, mukanya kelihatan. Kalau mukanya nggak kelihatan, gurih,
ya. Kalau malam aku kagak, karena nggak ada cahaya. Kenapa istri soleh kelihatan di muka? Karena syarat dan ciri istri soleha salah satunya ada di muka. Kata Nabi, idza nazarta sarraka, kalau dipandang suaminya mampu menyenangkan hati suami. Kan ada istri yang enak dipandang kalau tanggal muda doang. Kalau tanggung bulan, akhir bulan muka bini udah kayak kukusan sama tai kucing. Kukusan monyong, tai kucing asam. Ini harusnya enak dipandang oleh suaminya. Makanya saya pesan sama ibu-ibu di mana saya ceramah, tolong Bu, ibu dandan jangan cuma saat keluar rumah. Ini kadang-kadang kalau keluar rumah saja dandannya, ke pengajian dandan, ke mall, arisan, pergi sama sosialita, antar anak sekolah. Tapi di rumah sama suaminya dasar seminggu kagak ganti-ganti. Ada yang begitu di sini? Ada, saya tahu itu yang kerudungan coklat. Ya. Bu, ibu, nih dengerin nih Ustaz Joker ajarin. Kalau suami ibu ngeluh, bilang ke ibu gini, Bu, kalau di rumah dandan kenapa jangan kumpul gitu kayak papa dapur. Ibu cepet bilang ke suami, Pak, saya mau dandan, sini duitnya. Bener gak? Saya belain nih. Orang zaman sekarang perempuan pengen cakep gampang, yang penting punya kata duitan loh. Cuma gini doang langsung duit gitu. Emang kode punya duit kalau pengen cakep mah. Zaman dulu perempuan mukanya hitam, pengen putih susah. Zaman sekarang mah gampang, bawa ke salon, di facial. Facial standar murah cuma 180.000. Kalau ibu ambil paket krim malam, krim siang, itu mahalan 290. Itu krim malam dipakai malam, krim siang dipakai siang. Insya Allah 1 bulan 2 bulan putih mukanya, hitam leher. Belang, karena fokusnya cuma muka. Kalau yang mahalan namanya paket MS Glow. Itu MS Glow harganya paketannya 650.000. Ya Bu. Kemudian zaman dulu perempuan pipinya cabi, tembem, kepengen tirus susah. Zaman sekarang gampang, tinggal beli Nuskin Galvanik. Itu Nuskin Galvanik harga normal 5,5 juta. Kemarin Agustus ada promo kemerdekaan 4,2. Cuma serumnya mahal 1,5 juta. Isinya selosir, tiap pagi dipencetin. Gini kalau pagi. Ustaz Joker kok apa bener? Saya beliin istri saya. Emang gak mahal Ustaz, 5 juta, murah. Ustaz Joker sekali ceramah 5 juta. Tahu di sini mah agak jelas. Bu, Assalamualaikum. Lipstick aja, lipstick Bu, saya kasih tahu nih. Lipstick ada yang sampai harganya 3,7 juta. Merek Immortal. Saya tiap pengajian bulanan ngisi itu di pengajian bulanan perusahaan lipstick Immortal. Saya tanya sama direkturnya, orang Padang Muslim, Pak, ini lipstick kenapa mahal banget? 3,7. Ini istimewa Pak Ustadz, kalau dipakai di bibir istri Pak Ustadz nggak bikin kaku kayak orang nggak pakai lipstick. Udah gitu nih mahal karena anti luntur Ustadz. Ke
senggol baju nggak luntur, mukena nggak luntur, jilbab nggak luntur, jangankan baju, angkot nyenggol kagak luntur. Luntur kagak menjontor. Orang sini tahu jontor? Bawahan jontor namanya jeding. Bawahan jeding namanya cuy. Ya sama lah bahasanya ya, Klapa Nunggal bahasa itu sama. Kalau lipstick yang di bawah 1 juta banyak, ibu-ibu banyak pakai. Yang 200-300 ribu banyak. Ada yang merek Latulip, Mirabella, Wardah, Revlon, Majaya, Amarantin, Pon, Cempaka, Maybelline. Dulu Cempaka cuma ada bedak, sekarang ada lipstick yang tipe 322 75.000, warnanya merah sedikit oranye, yang pantas yang kulitnya putih yang pakai. Ustaz Joker apal bener, dulu sebelum jadi ustaz saya sales kosmetik. Puas loh. Kalau mau boleh tahu. Ibu jangan kalah sama bencong. Bu, Assalamualaikum. Bu, Ibu, masukkan Ibu. Ibu jangan kalah sama bencong. Bencong orang laki apa orang perempuan? Orang laki, tapi dandannya pinter luar biasa. Makanya salon ada bencong, rias pengantin ada bencong. Saya kalau syuting siraman kolbu MNCTV itu yang touch up tuh bencong. Kalau di Hongkong, saya 2009-2010 selama udah sampai Hongkong, bukan cuma sampai Kelapa Nunggal ya. Ke Hongkong itu paling besar masjid cuma 2, di Sinsasui dan Wangchai. Dulu setahun saya ke Hongkong bisa 4-5 kali ceramah ke Hongkong. Ke Cina saya sampai ke Guangzhou. Ini ngomong bukan bohong, tapi tahadus di nikmat. Di Singapura saya terakhir ceramah di Bedok Lot. Enak, paling enak ceramah di Singapura. Kelar ceramah Muslim Melayu itu pada keliling salaman sama Ustaz. Sallallahu alaihi Muhammad keliling. Di sini juga ada tiap subuh bapak-bapak kayak gitu, beda. Di sana mah keliling atau ngasih amplop. Itu satu amplop $50. $1 Singapura 9.600. Makanya kalau ceramah ke Singapura saya pakai tas pinggang itu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu gitu. Kenapa ceramah Singapura diceritain di Kelapa Nunggal? Barangkali tertular di sini. Tapi roman-romannya mah kagak bakalan. Ya Bu. Bu. Itu di Hongkong Bu, bencong itu bebas berkeliaran. Bahkan saya kalau tabligh akbar hari Minggu, malam Minggu diajak panitia jalan-jalan. Di Hongkong ada taman namanya Taman Victoria. Kaum LGBT bebas pacaran di Taman Victoria. Laki sama laki pelukan, perempuan sama perempuan ciuman. Kalau ada yang negur, itu yang negur yang dipenjara karena melanggar hak asasi manusia. Na'udzubillah min. Di Indonesia di Kelapa Nunggal, alhamdulillah, bencong tidak sebebas di luar negeri. Bahkan kita perhatiin bencong di Indonesia mah hidupnya susah, matinya juga susah. Hidup susah dikejar-kejar Satpol PP, sampai nyungsep ke sungai ditungguin sama Satpol PP. Kemudian bencong mati juga susah. Nyusahin siapa? Nyusahin amil yang mandiin. Dulu ada bencong mati dimandiin sama amil laki-laki. Sebab dulu tahu jenis kelamin awalnya laki-laki. Disiram palanya amil laki tenang, disiram dadanya amil laki kaget luar biasa. Astagfirullahaladzim. Ternyata nih bencong udah suntik silikon. Dia punya payudara, ambil laki keluar. Teriak, bukan saya yang mandi. Ini yang mandiin ambil perempuan. Lihat
Udah bawahnya aja loh. Ada sabaran bisa. Siram bawahnya ambil perempuan, kaget. Astagfirullahaladzim. Akhirnya ambil perempuan, keluar ribut sama ambil laki. Bukan saya tadi yang mandiin, bukan saya ustazah. Ribut punya ribut, diambil kesimpulan kalau begitu yang memandikan yang sejenisnya cari temennya bencong sana. Dicari temennya bencong sama RT, ketemu tuh bencong dituntun bingung nanya sama RT, mau kemana sih teh? Kata RT tuh temen lu mati mandiin. Ternyata bencong sama bencong mandiinnya gampang. Dia cuma ngambil gayungnya diisi air, dipegang dengan tangan kiri, tangan kanan masukkan ke air. Temennya yang udah jadi mayit cuma dicipratin air sambil dia bilang basah. Bu. Assalamualaikum. Mau mana? Mau mana? Hah? Oh, mau pulang aja. Bu, assalamualaikum. Saja salam ya sama orang sana ya. Nanti enggak usah joker gitu. Bu, ini jangan cuma saat keluar rumah dandan. Ini Sayyidatina Aisyah istri Nabi, kalau di rumah itu dandannya pinter, sehingga dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan kesayangan, ya Humairah, wahai wanita yang kulitnya putih kemerah-merahan. Ini Sayyidatina Aisyah ternyata dalam sejarah pernah beliau itu ketika Rasulullah pulang dakwah, kemudian muka Rasulullah keringetan, itu keringetnya diseka oleh tangan Aisyah, dibaluri ke pipinya. Makin hari makin cantik dengan keringat Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bu, cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Kalau cinta tiru Aisyah. Nanti suami pulang ojek, suami pulang dari sawah, suami pulang ngusep, suami pulang narik angkot sampai rumah keringetan, ibu bilang, Pak, tolong jangan kau sekat keringatmu, saya akan baluri ke pipi saya. Itu kalau yakin karena Allah, insya Allah panoan. Kok panoan? Karena keringat kita beda dengan keringat Rasulullah. Rasulullah yang kita peringati hari lahirnya pagi ini bukan manusia biasa. Basarun laisa kal basar bal huwa kal yakut bainal hajar. Manusia yang tidak sama seperti manusia biasa. Kita bagaikan batu biasa, Rasulullah bagaikan intan permata. Bu, assalamualaikum. Dengar ini, pulang bawa ilmu. Nabi Muhammad jasmaninya istimewa. Mau pulang lagi tuh. Dan berkah ya pulang ini. Oh, panitia. Kalau bukan panitia, kalau jamaah yang pulang duluan belum tutup doa, Ustaz doain suaminya diam-diam nikahkan. Al-Fatihah. Awas lo ya, tunggu di Al-Fatihah itu. Sampai mana tadi? Nah, ini jasmaninya Rasulullah disempurnakan. Wajah tampan menawan tak bosan dipandang mata. Rasul wajahnya tampan. Kalau selama ini ibu tahu Nabi yang tampan, Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf tampan karena ada Nur Muhammad dalam tubuhnya. Kalau Nabi Yusuf saking gantengnya,
falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna, sampai dipotong jari nggak berasa saking gantengnya Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu ganteng karena ada Nur Muhammad. Bagaimana dengan Rasulullah? Ini kata ulama, kalau Nabi Muhammad kasat ketampanannya dibuka di dunia, itu wanita dunia bukan cuma iris jari, dia akan mengoyak-ngoyak jantung dan hatinya saking tampannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau ceramah di rumah Al-Arqam ini dari duha sampai asar, tidak ada satu jamaah pun yang keluar dari majlis Rasulullah. Kenapa? Senangnya lihat wajah Nabi dan senang duduk bersama dengan Rasulullah. Saya tanya sama ibu yang hadir, kalau ada kiai ceramah dari duha sampai asar, kira-kira jamaah pada pulang apa kagak? Pulang apa kagak? Bukan cuma pulang, tuh kiainya diomongin sambil pulang bawa berkat, ngomong sama temennya, tuh kiai kagak punya otak kali ya. Ceramah dari duha sampai asar kagak kelar-kelar. Ini bahkan ada sahabat Nabi yang apabila satu hari nggak lihat wajah Nabi, gundah hatinya, gelisah, nggak bisa tidur, nggak enak makan. Kenapa? Satu hari nggak lihat wajah Rasulullah. Ini kita dari lahir nggak pernah lihat wajah Nabi, nggak pernah dengar suara Nabi. Pernahkah terbetik kerinduan di hati kita ingin lihat wajah Rasulullah? Kadang kerinduannya terhalang oleh angsuran panci, kerinduannya terhalang oleh angsuran seragam pengajian, kerinduannya terhalang angsuran motor, bahkan hiruk pikuk kebutuhan dunia sehingga melupakan Rasulullah. Bahkan kita bersolawat hanya di tempat-tempat yang diperintahkan saja. Kita sholat, baca sholawat ketika tasyahud, kita ajan terdengar dikumandangkan nama Rasulullah. Bahkan ketika berdoa kita sebut nama Rasulullah. Tapi di luar itu lisan kita kering baca sholawat kepada Rasulullah. Padahal zaman Nabi dulu kalau ada orang sakit datang ke Nabi minta doain agar Allah menyembuhkan penyakitnya, sembuh penyakitnya. Zaman sekarang Nabi udah meninggal, sholawat bisa jadi syifa, bisa jadi obat, bahkan ada sholawat syifa. Ya Bu, Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi, semua wadawaiha wa abdani wa siqaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala asabihi. Sekali lagi, Allahumma salli, semua ala Muhammadin wa dawaiha abdani wa siqaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Dulu ada ibu-ibu punya anak perempuan masih kecil 7 tahun, dimandiin, habis dimandiin dipakein bedak, pakein baju, rambutnya yang panjang dikuncir. Habis dikuncir nih bocah matanya melotot kagak kedip-kedip, dibawa ke dokter kasih obat nggak sembuh,
dibawa ke tabib, dikasih ramuan kagak sehat, masih melotot aja di mata bocah. Dia ingat sebelah rumah ada ustaz, dibawa ke rumah ustaz nih anaknya. Ustaz cuma baca salawat syifa yang tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdani. Ini akhirnya dipegang kuncirannya dicabut, itu matanya yang melotot terus normal kembali. Kata ibunya, Tad, saya bawa ke dokter, anak saya nggak sembuh. Tetapi nggak sembuh. Ustaz cuma salawat luar biasa. Kata Ustaz, salawat memang luar biasa, tapi penyebab anak ibu melotot terus, ibu muncul kekencangan. Makanya besok-besok kalau muncul jangan kencang-kencang. Bu, ibu, assalamualaikum. Jadi kalau muncul jangan kencang, ya Bu. Ini wajah Nabi tampan, menawan tak bosan dipandang mata. Kemudian kalau ngomong, omongannya bagaikan mutiara. Di dalam Ad-Dibai dijelaskan begini, wa idza takallama fa ka'annama dhurru yasqutu min jalikal kalam. Kalau Nabi Muhammad ngomong, omongannya bagaikan mutiara yang berjatuhan dari mulut Rasulullah. Tidak pernah nyinggung orang lain, tidak pernah marah sampai mencaci maki orang, nggak pernah. Ini nggak pernah nyinggung orang lain, nggak pernah. Ini kadang-kadang perempuan mulutnya kepengen nyinggung aja. Ada orang nggak pernah ngaji, ketika maulid datang, ini mulutnya gatal, pengen nyindir. Akhirnya nggak tahan juga ngomong dia. Tumben lu datang. Ada yang begitu di sini? Ada apa enggak? Ada, saya tahu yang berhubungan orang. Ini jangan sampai mulut harus dipakai yang baik-baik, karena nanti lisan kita akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Ini tolong nih, yang biasa ngegibah bapak-bapak. Bapak-bapak mah kalau belanja sayur ngegibah, kalau kumpul arisan ngegibah. Bapak-bapak kalau nganter anak sekolah, anaknya masuk, ibu-ibu, ibu-ibu. Bapak-bapaknya kumpul ngegibah, ibu-ibu mah kagak pernah. Ibu-ibu mah seringnya nonton bola, mancing, mencat. Ustaz, saya manggil ngegibah. Yang ngegibah mah itu dia, saya mah cuma dengerin doang. Apa kata Nabi? Asariku bisarri sarrun, bersekutu dengan kejahatan, jahat juga namanya. Dia ngomongin keburukan orang karena ada yang dengerin. Kalau nggak ada yang dengerin, apa dia ngomong sendirian? Nggak ada. Makanya apalagi lagi puasa, nanti Ramadan Februari, ya. Kalau ada yang ngomongin orang, stop. Ibu datang ke mana? Lu tahu nggak? Itu kan Bu Anu lagi puasa, nggak boleh ngomongin orang. Nanti habis buka udah lagi ke gua, kita ngomongin dia habis-habisan. Artinya kalau lagi puasa kita bisa mampu menahan lisan kita, apalagi setelah puasa ini akan terbiasa untuk tidak membicarakan aib keburukan orang lain. Ini Nabi Muhammad kalau ngomong, omongannya nggak ada yang tidak bermanfaat. Kemudian cuci sekalian, ya, jangan cuma diambil, dicuci ke belakang, ya. Jangan lupa tuh tetap buat Ustaz Jokar. Tadi saya diajak ke dalam sama Pak Lurah di ruangan. Saya lihat parcel 2, yang gede hati, yang kecil hati. Dalam hati saya ini yang gede pasti buat buah, yang kecilnya buat Tori. Ada buah situ, ya. Saya buah parcel udah banyak banget di rumah, kulkas buah udah penuh. Makanya kalau dapat parcel buah saya bagi-bagi tetangga, bagi istri, ya. Istri pertama, istri kedua. Saya bagi empok, adek, saya bagi. Makanya kalau buah kagak dibagi-bagi, 2 hari nggak dimakan, rada busuk. Makanya saya senang sekarang itu kalau dapat parcel sembako.
Ya, awet. Makanya kalau udah terlanjur buang masih ada kesempatan 30 menit lagi. Begini kalau ceramah lagi lapar ya. Bu, Ibu, Assalamualaikum. Nabi Muhammad kalau jalan di panas terik matahari tidak tampak bayangan Rasulullah. Kenapa? Karena cahaya Rasulullah lebih bercahaya dari cahaya matahari. Kemudian kalau berkeringat, keringatnya wangi bagaikan minyak kesuri. Kalau Rasulullah salaman dengan tangan sahabat, itu tangan sahabat wangi sampai berhari-hari. Kalau Rasul jalan di jalan Kelapa Nunggal, di jalan Koko Garden, Bapak Ibu semuanya pada tidur. Besok pagi Bapak Ibu tahu Nabi habis jalan di jalan Koko Garden. Dari mana tahunya? Dari wangi yang ditinggalkan di setiap jalan yang dilalui Nabi. Emang ada sejarah keterangannya? Ada. Wa idza marra bi tariqin urifa min dinihi annahu qad marra. Kalau Nabi jalan di satu jalan, Nabi-nya udah nggak ada. Sahabat tahu Nabi habis jalan di jalan tersebut dari wangi yang ditinggalkan di setiap jalan yang dilalui Nabi. Emang bisa? Bisa. Allah Maha Kuasa. Salah saya membandingkan salah. Musang aja musang. Kalau lewat musangnya udah gak ada, bau pandannya masih tertinggal di hidung kita. Benar? Padahal salah saya membandingkan ini Rasul dengan musang. Ya, ini Rasulullah, orangnya udah gak ada, wanginya tertinggal di setiap jalan yang dilalui Nabi. Kalau ada anak kecil main di sekitar Ka'bah, anaknya dipegang oleh Rasulullah. Ibu bapaknya di rumah tahu anaknya habis digendong Nabi. Dari mana tahunya? Ini bocah berangkat biasa aja, kemudian digendong Rasul pulang berubah menjadi wahyu. Kamu udah tahu sama? Haus nggak? Haus ya? Saya suka pesan kalau ibu bawa anak kecil kalau ngaji, kalau nggak bisa diam, tetein. Biar diam, tapi teteinnya di belakang, ya. Lagi ceramah di Bintaro, wow, tegas semangat berapi-api, ada ibu-ibu netein di depan. Buyar pikiran saya. Akhirnya saya paksa pulang aja depan. Bu, ibu, bu, Assalamualaikum. Ini Rasulullah keringatnya wangi bagaikan minyak kesuri. Kemudian kalau Rasulullah buang air kecil, itu kotorannya nggak nampak dilihat oleh kasat mata manusia, langsung diserap oleh buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama merangkai satu syair bagaimana sempurna jasmani Nabi. Begini syairnya, ikutin bareng-bareng ya. Lam yatalim qatutaha mutlaqan abada wa mata sahabaslan di mada jamani ya Rabbi balik maqasidana waghfir ma mada ya wasi'an minhu dawabu falam ta'raf wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismil hasani ya Rabb balik maqasidana waghfir bihalbihi ka'amanin royatun sabatat wala yura asru bawli minhu bi alami ya Rabbi bi maqasidana waghfir lana ma mada. Dengar ini artinya ya, oleh-oleh mau pulang. Wa mi'atalin qatutaha mutlaqan abada. Nabi sepanjang hidupnya nggak pernah mimpi yang mengeluarkan sperma. Jadi mimpi yang mengeluarkan air mani Rasulullah tidak pernah
pernah dalam kehidupannya. Wa ma tasawfi mada zamani, Nabi nggak pernah nguap sepanjang zaman. Jadi Nabi nggak pernah nguap. Nguap nggak? Ini kita mah kadang dikit-dikit nguap, apalagi di tempat ngaji. Makanya orang yang ngaji nguap, ngantuk, tidur, tapi masih ngamalin ilmunya, insya Allah masuk surga juga. Tapi pahalanya beda. Kalau yang kagak ngantuk dengerin ceramah diamalin, masuk surga bareng sama guru-gurunya. Tapi kalau ngantuk nyender, masuk surga bareng sama tembok-temboknya. Aduh, enak aja lo sama. Apalagi sekarang jadi penceramah serba salah. Kalau ada penceramah lurus saja, ayat Quran, hadis Nabi, ayat Quran, hadis Nabi, nggak ada humornya. Itu jangan pulang atu-atu. Sambil pulang ngomong sama temennya, Ustaz gitu diundang, najis ngomong gitu. Jangan diundang lagi, kayak gitu mah kagak lucu. Ya tahu orang Kelapa Nunggal kayak gitu. Ya, kalau ada yang ceramah badannya gemuk, diomongin. Itu penceramah gemuk banget, kayaknya jarang puasa sunnah Senin Kamis itu. Kalau ada yang ceramah badannya kurus, diomongin. Ini ceramah kurus banget, kayaknya gininya galak itu. Kalau ada yang ceramah manis, ganteng kelihatannya, diomongin. Itu ceramah manis banget, kayaknya gininya dua itu. Dulu ada dengerin ceramah ayat Quran, hadis Nabi, pada pulang atau anak muda depan kagak pulang. Ini yang ceramah udah bangga bener, kelar ceramah dipuji, tolong akhlak lu mulia banget, dengar ceramah gue lu kagak pulang sampai kelar ceramah. Orang lain mah udah pulang. Dia jawab, Pak Kiai, saya nggak pulang bukan karena akhlak mulia, tapi sejadah saya diinjak Kiai. Kalau kagak diinjak gue juga pulang dari tadi. Alhamdulillah. Ini Rasulullah nggak pernah nguap sepanjang zaman. Kemudian lagi, minhodawabu falam tahraf wa ma waqa'at. Kalau ada binatang liar, binatang buas berubah menjadi jinak dekat Rasulullah. Jadi kalau ada binatang liar, binatang buas dekat Rasulullah berubah menjadi jinak. Assalamualaikum. Di Madinah ada kebun kurma. Di dalam kebun kurma ada unta gila. Kenapa disebut unta gila? Karena nih unta tiap ada yang masuk ke dalam kebun diseruduk sama unta. Rasul masuk ke kebun kurma, dilarang oleh sahabat, jangan ya Rasulullah, di dalamnya ada unta gila, nanti takut Rasul diseruduk. Rasul tetap masuk ke dalamnya. Ini unta gila berlari sekencang-kencangnya seolah ingin meruduk Rasulullah. Tapi ketika 10 meter dekat Rasulullah, ini unta gila merunduk seolah-olah hormat dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Binatang buas, binatang liar berubah menjadi jinak. Jubabatun abadan bismihil hasani, laler nggak pernah mencrot di tubuh Nabi sepanjang zaman. Kita sering mencrot nggak laler di sini, sering. Makanya banyak ya laler sini, ya laler sini. Ini banyak yang mencrot di tubuh kita, nih laler. Jangankan laler, curut pada suka sama kita. Kita tidur jempol panas-panas, nggak taunya digigit tikus. Ini Rasulullah, jangankan tikus, binatang buas, jinak, laler nggak pernah hinggap di tubuh Rasulullah. Bahkan di khalqihi ka'ana min ru'yatun sabatat, Rasulullah mukanya melihat ke depan, tapi Rasul tahu apa yang terjadi di belakangnya. Ya, matanya ke depan, Rasul tahu, sehingga Dasur yang ingin membunuh Rasulullah, pedangnya tidak mengenai Rasul, Dasurnya tersungkur karena Rasulullah tahu walaupun tidak melihat ke belakang. Ibu, kita doain yang kepanasan pahalanya gedean, sama yang kagak kepanasan, yang gerah nih kayak saya juga gerah, ya, pakai
baju koko kan gelap. Saya biasa kalau ceramah pakai jas nih, ini transportnya di atas 5 juta. Bohong itu bercanda, nggak usah dipikirin. Yang penting bukti. Apa dipikirin doang ya? Terakhir. Penceramah kalau udah ngomong terakhir berarti kelar habis ini ya. Yang terakhir coba lihat tiru istri Rasulullah. Namanya Sayyidatina Khadijah. Ini Sayyidatina Khadijah kebiasaannya setiap Rasul pergi pulang dakwah selalu nganterin berdiri sampai luar rumah. Kalau Rasul mau keluar dakwah, ini Khadijah berdiri mengantarkan sampai keluar rumahnya. Rasul pulang, Khadijah berdiri menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Ummul Zain dijelaskan wajibun alal mar'ati qaiman, wajib bagi seorang istri berdiri ketika suaminya berangkat kerja dan pulang kerja. Sekarang suami sering diperlakukan kayak dia langkung sama istrinya. Pergi tak diantar, pulang tak dijemput. Mulai besok habis maulid berubah, hijrah ke arah yang lebih baik. Kalau suami berangkat kerja, ibu antri lewat pintu, jangan lewat jendela. Jendela dengan dadah di jendela. Antri lewat pintu, bukain pintu mobilnya. Kalau suami, Ustaz, suami saya nggak punya mobil. Suami saya cuma petani, antri lewat pintu, kasihin paculnya. Pak, ini pacul Pak. Suami saya satpam Ustaz, kasihin pentungannya. Ustaz, suami saya guru, kasihin tas dan bukunya. Ustaz, suami saya polisi, kasihin pistolnya. Ustaz, suami saya tukang ojek, anterin lewat pintu selain motor. Ustaz, suami saya kiai, kalau suami itu kiai, anterin lewat pintu kasihin kantong kresek. Mengapa kantong kresek? Ini istri bijaksana. Istrinya tahu suaminya sudah diundang ceramah dari masjid satu ke masjid lain, musola satu musola lain. Biasanya habis ceramah sudah dikasih berkat, takut berkatnya kebanyakan, disiapin kantong kresek sama istri. Makanya tadi saya mau ceramah kemarin ditanya, mau kemana di? Mau ceramah di mana? Desa Kelapa Nunggal. Oh, nih kantong kresek yang gede. Saya tahu orang Kelapa Nunggal kalau ngadain acara berkatnya banyak nih. Bekakak ayam kampung 4 ekor, bihun 1 kardus, ini 1 kardus. Ngarep gitu. Mudah-mudahan palura dunia rebo. Amin ya robbal. Ya, jadi maulid kita hari ini menghantarkan pribadi kita agar terus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta, semua terasa jadi indah. Niru akhlak Nabi indah. Bagaimana cara minum Nabi, cara tidur Nabi, cara pakai cincin, cara hubungan suami istri, itu akan terasa indah karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa walaupun orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, kakak, adik, ponakan-ponakan yang sudah dipanggil menghadap Allah, mudah-mudahan kuburnya jadi taman surganya Allah, dosanya diampuni, ibadahnya diterima, dan kita yang masih hidup di dunia, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan, istiqomah dalam kebaikan, anak-anak dan cucu keturunan kita jadi anak cucu keturunan yang saleh dan salehah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, rezekinya penuh dengan berkah. Kalaupun kita diwafatkan, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
ya, yang bisa makan ikut prasmanan dulu. Kalau dipaksa juga bungkus aja. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di rumah kita kayak Haji Muhammad Murad. Pasal ya. Aku mau saya. Ya. Saya masih ingat kan sama saya. Kelamaan. Kalau salamin, dari akan aja film sih tahu. Kalau saya kata lain sini akan. Kalau ini akan. Ini KPK, di sini KPK. 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 Pak Ujang. Ada. Dong ini ada. Ujangnya KPK juga. Apa itu? Komisi Kiai. Karena Pak Lurah lamahan Kiai, kayaknya udah itu hubungan soalnya komisi sendiri. Kan dulu nggak diri ya. Dirasa ya kan. KPK. Viral gitu. Ini belajar. Nah, kopi. Siap Pak Kiai, siap. Bentar. Amin, amin, amin.